Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Zakheus menerima Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 5. Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemimpin cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Saudara-saudari terkasih, orang boleh mengatakan bahwa Zakheus pendosa, pemeras, tangannya kotor, entah karena benci, iri hati, dan lain sebagainya. Zakheus menjadi bahan tertawaan dan olokan karena keinginannya untuk melihat Yesus meskipun hanya dari jauh. Ternyata Yesus justru melihat maksud baik Zakheus ini, bukan dosa dan bukan salahnya, tetapi niat baik di dalam hatinya. Dan inilah yang menjadi dasar dari keputusan Yesus untuk mengunjunginya, bertumbuh dan berpuncak pada pertobatan. Yesus memaklumkan hari ini telah turun keselamatan atas rumah ini, keluarga ini. Jadi Zakheus bukan saja melihat Yesus, bahkan Zakheus menerima Yesus di rumahnya, menjamu makan bersama Tuhan Yesus. Keselamatan juga turun atas anggota keluarga Zakheus, tidak mustahil juga bagi kerabatnya. Memang Zakheus pendosa, pemeras, namun Tuhan Yesus telah menyelamatkannya. Saudara-saudari terkasih, dikisahkan bagaimana Zakheus ingin melihat Yesus. Kiranya ia belum melihat Yesus. Kiranya ia belum mengharapkan sesuatu yang lebih. Dengan segala pengalaman dan usaha, ia hanya ingin melihat ternyata yang terjadi lebih dari apa yang ia harapkan.
Yesus berhenti di bawah pohon ara yang dipanjatnya dan berkata kepada Zakheus, dan bahkan mengundang dirinya sendiri menjadi tamu di rumah Zakheus. Zakheus mendapat berkah yang luar biasa. Zakheus menerima rahmat yang lebih daripada melihat Yesus menjadi tamu di rumahnya. Zakheus menerima Yesus. Yesus menunjukkan usaha yang luar biasa pada saat mengatakan, penyelamatan telah terjadi pada rumah ini. Zakheus diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Zakheus melihat dan menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, kerinduan Zakheus untuk melihat Yesus mengantar dia sampai memanjat pohon ara. Itulah usahanya untuk mewujudkan keinginannya untuk melihat Yesus. Ia juga menginginkan untuk mengalami kehadiran Yesus di dalam dirinya. Zakheus memang sudah dikenal sebagai pemungut cukai dan pendosa. Ia sadar akan hal itu, maka ia juga menghindari kerumunan orang banyak dan memanjat pohon ara. Kerinduan Zakheus ternyata terjawab, dan Yesus sendiri yang menyapa dan memanggil Zakheus untuk turun. Bahkan lebih dari itu, Yesus datang ke rumahnya dan bertemu dengan Zakheus. Maksud Yesus jelas, yakni untuk membawa mereka semua kepada keselamatan melalui pertobatan. Yesus hadir di tengah para pendosa. Tuhan Yesus selalu terbuka hatinya bagi semua yang mau datang kepadanya. Bahkan yang tidak datang pun didatanginya. Tuhan Yesus selalu menerima siapapun yang datang. Itulah sukacitanya. Mari kita berusaha dan berjuang untuk datang kepada Tuhan Yesus di tengah segala tawaran lainnya. Nampaknya tawaran yang dari dunia lebih menjanjikan, tapi justru membinasakan. Apakah kita sudah datang kepada Tuhan Yesus dengan niat yang suci? Kita datang untuk bertobat dan mendapat rahmat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak mungkin mencapai keselamatan. Kasihanlah kami. Berilah kami damai sejahtera-Mu dalam hidup sehari-hari, sehingga kami mampu menghadirkan kasih-Mu di antara sesama yang juga merindukan kehadiran-Mu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.